Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4871 Kota Bintang Ungu Sangsu. Sangsu, Kota Zixing. Susunan transmisi bersinar. Seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dari susunan transmisi dan mendongak untuk melihat garis besar kota. Setelah meninggalkan Kesu, Lin Bai tidak tinggal lebih lama dan langsung menuju Sangsu. Setelah ratusan transmisi, Lin Bai akhirnya tiba di kota Zixing. Lokasi geografis kota Zixing sangat istimewa. Kota ini termasuk dalam wilayah Sangsu, terletak di perbatasan Sangsu, dan berbatasan dengan Changzhou dan Haizu. Dimulai dari kota Zixing, baik itu ke Sangsu, Changzhou atau Haizu, jaraknya tidak jauh berbeda. Itu juga karena lokasi geografisnya yang unik sehingga kota Zixing memiliki posisi yang sangat tinggi di 18 negara bagian kekaisaran. Tidak hanya istana kekaisaran yang sangat tertarik dengan lokasi kota Zixing, tetapi juga beberapa pahlawan jahat sangat tertarik dengan lokasi kota Zixing. Untuk sementara waktu, para pejabat kekaisaran dan para penguasa jahat berkumpul di kota Bintang Ungu, menjadikannya tempat yang kacau. Setelah Lin Bai tiba di kota Zixing, seperti biasa, ia berjalan-jalan di jalan untuk melihat gaya kota Zixing. Kota manapun di negara bagian Chu memberi Lin Bai perasaan yang sama. Itulah kemakmuran. Kemakmuran yang tak tertandingi. Jalanan penuh dengan mobil dan pejalan kaki. Restoran penuh dengan orang dan toko-toko penuh dengan orang. Di bawah aturan hukum besi negara bagian Chu, perdagangan dan kemakmuran kota-kota besar negara bagian Chu mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin kota dinasti paling makmur yang pernah kulihat sejauh ini. Negara bagian Chu adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah timur kerajaan iblis. Lin Bai dengan tulus mengagumi keterampilan besi dan baja Chu. Lin Bai pernah menjadi Raja Pedang Besi Kerajaan Shenwu. Di puncak Kerajaan Shenwu, kota kekaisaran didirikan di Lingnan. Saat itu, ketika Lin Bai kembali ke Kerajaan Shenwu, meskipun kota kekaisaran Lingnan makmur, itu tidak dapat dibandingkan dengan kota Chu manapun. Selain itu, Kerajaan Shenwu tidak memiliki keterampilan baja seperti Kerajaan Chu. Di dalam dan di luar kota kekaisaran Lingnan, pembunuhan di jalan, perampokan karavan, perkelahian di ruang keluarga bangsawan, dan pembentukan kelompok di antara pejabat dinasti sering terjadi. Jika kerajaan Shenwu meniru hukum besi Chu suatu hari nanti, zaman kejayaan Shenwu akan tiba. Lin Bai tersenyum, tetapi di lubuk hatinya, dia juga tahu betapa sulitnya menjalankan hukum besi Chu. Pertama-tama, negara Chu membutuhkan kekuasaan absolut, sehingga semua keluarga bangsawan, klan, dan keluarga di wilayah itu bersedia tunduk dan mematuhi perintah. Jika tidak ada kekuasaan dan pengaruh absolut sebagai dasarnya, hukum besi yang diumumkan oleh Chu akan segera digulingkan oleh kekuatan-kekuatan besar, dan bahkan akan ada banyak orang yang melanggar jam malam yang memanfaatkan situasi untuk membuat masalah dan melawan kekuatan kekaisaran. Berjalan di jalan-jalan yang makmur di kota Zixing, Lin Bai melihat banyak hal aneh. Tanpa disadari, hari sudah larut malam. Setelah beberapa penginapan, saya menemukan sebuah hotel dengan kamar-kamar kosong. Langkah selanjutnya adalah menemukan keberadaan tulang ajaib mata air kuning, tetapi dari mana kita harus mulai ketika kota Bintang Ungu begitu besar? Lin Bai berdiri di kamar tamu, menatap bulan yang cerah di luar jendela, berbisik pada dirinya sendiri. Ketika saya pertama kali datang ke kota Zixing, saya tidak terbiasa dengan kehidupan dan tanah saya, dan saya tidak tahu lokasi pasti tulang ajaib mata air itu. Jika Anda ingin melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, Lin Bai teringat Chen Yu. Dan sebuah rencana muncul dari benaknya. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi dari dunia gelap. Lin Bai teringat Chen Yu yang sedang menjelajahi daftar nama di Kesu, dan dia pernah belajar dari dunia gelap. Dunia gelap bukan hanya suara pembunuh. Mereka dapat melakukan bisnis apapun selama Anda mampu membelinya. Ini termasuk perdagangan informasi. Para pejuang dunia gelap ada di seluruh wilayah Chu dan dapat mengumpulkan banyak informasi. Setelah memperhatikan, Lin Bai beristirahat semalam di kota Zixing. Keesokan paginya, dia berangkat untuk mencari pintu masuk ke dunia gelap. Melihat ke sana kemari selama beberapa dekade di kota Zixing, Lin Bai tidak mendapatkan apa-apa. Pada hari ini, Lin Bai kembali ke penginapan dengan sedih. Karena Lin Bai telah tinggal di penginapan selama lebih dari 10 hari, pemilik toko dan pelayan mengenal Lin Bai. Apa yang terjadi hari ini? Tidak begitu menyenangkan. Penjaga toko di belakang meja kasir,
melihat ekspresi Lin Bai yang murung, bertanya sambil tersenyum. Lin Bai melambaikan tangannya, jangan bicarakan itu. Seperti biasa, sepiring kacang dan sepanci anggur tua akan dikirim ke kamar. Selama lebih dari 10 hari ketika dia datang ke penginapan, Lin Bai akan memesan sepanci anggur tua setiap hari dan minum di kamarnya. Baiklah, penjaga toko berkata sambil tersenyum, lihatlah dirimu, kamu tampaknya bukan pejuang kota Zixing, kan? Lin Bai berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, bukankah ini omong kosong, penjaga toko? Jika aku seorang pejuang di kota Bintang Ungu, apakah saya masih perlu menginap di penginapan? Saya baru di kota Bintang Ungu. Saya belum mengenal kehidupan dan tanah saya. Penjaga toko itu mengangguk sambil tersenyum, jika Anda butuh bantuan, toko ini tidak besar, tetapi Anda bersedia melakukan sesuatu. Tiba-tiba, mata Lin Bai berbinar. Dia baru saja datang ke kota Zixing, tetapi penginapan ini tidak. Beberapa hari yang lalu, ketika Lin Bai mengobrol dengan penjaga toko itu berkata bahwa leluhurnya telah membuka penginapan di kota Bintang Ungu. Mereka telah melihat banyak orang kuat keluar dari kota Bintang Ungu dan menghilang di lautan manusia yang luas. Mereka juga telah melihat banyak keluarga bangsawan bangkit di kota Bintang Ungu, dan kemudian mereka tidak pernah mendengar tentang mereka. Lin Bai Lengleng, perlahan pergi ke konter, penjaga toko, saya memang meminta sesuatu. Penjaga toko berkata sambil tersenyum, objektif, tetapi jangan katakan apapun. Lin Bai berkata, pemilik toko, apakah kamu tahu jalan masuk ke dunia gelap di kota Zixing? Aku ingin pergi ke dunia gelap sebentar. Oh, ternyata tujuannya adalah mencari jalan masuk ke dunia gelap akhir-akhir ini. Penjaga toko berkata sambil tersenyum pahit, jika kamu bersedia memberitahuku lebih awal, kamu tidak perlu membuang banyak waktu. Jalan masuk ke dunia gelap, aku tahu. Lin Baixi mengangkat alisnya, di mana itu? Penjaga toko berkata sambil tersenyum, silakan ikuti aku. Setelah itu, penjaga toko berjalan menuju halaman belakang. Lin Bai tidak dapat diprediksi, ragu-ragu sedikit, lalu memilih untuk mengikutinya. Setelah sampai di halaman belakang, penjaga toko mengangkat tangannya untuk menyebarkan dua anak kecil di sekitarnya. Dia berdiri sendirian di halaman dan menatap Lin Bai. Melihat penampilan penjaga toko, Lin Bai mengerutkan kening, pemilik toko, maukah kamu memberitahuku? Apakah kamu agen dunia gelap di kota Bintang Ungu? Penjaga toko merapikan pakaiannya sambil tersenyum dan mengangguk, tepat sekali. Tamuku, apakah kamu mengerti semua aturannya? Tulis permohonanmu di kertas, dan aku akan mengirimkannya ke rumah untuk berkomunikasi dengan dunia gelap. Jika dunia gelap bisa melakukannya, akan ada biaya. Jika dunia gelap tidak bisa melakukannya, tidak akan ada uang. Penjaga toko menunjuk ke meja batu di sampingnya. Dia sudah menyiapkan tinta, kertas, dan batu tinta. Ini seperti dua kacang polong di pintu masuk ke dunia gelap. Lin Bai tersenyum, pergi ke meja, menuliskan permohonannya, dan kemudian menyerahkannya kepada penjaga toko. Penjaga toko tidak melihatnya. Setelah menyimpannya, dia berbalik dan berjalan ke dalam ruangan, dan berkata, tamuku, aku akan menghubungi dunia gelap nanti. Bab 4872 Rawa Berkabut. Halaman belakang penginapan. Lin Bai memperhatikan penjaga toko berjalan masuk ke dalam rumah dan menghilang. Kemudian Lin Bai merasa seperti berada di dalam rumah, yang sangat familiar dengan gelombang putih, yang hampir identik dengan hukum dunia gelap di Gongling. Lin Bai yakin bahwa tempat ini benar-benar pintu masuk ke dunia gelap. Tunggu dengan sabar sebentar, dan penjaga toko akan kembali. Kami punya berita. 10.000 emas ungu. Setelah penjaga toko keluar, dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai Mo diam-diam mengeluarkan 10.000 emas ungu dari tas penyimpanan dan menepuknya di atas meja batu. Setelah penjaga toko datang untuk memeriksa, dia perlahan berkata, tamuku, ketika aku memintanya, itu tentang harta karun Istana Iblis 9 Yu, tulang ajaib mata air kuning, yang tertinggal di kota Bintang Ungu. Di masa lalu, Istana Sihir Jeoyu adalah salah satu cara sihir terkuat di dunia jahat. Kemudian, semua sekte besar yang makmur di wilayah timur tidak tahan melihat Istana Sihir Jeoyu dihancurkan dan didirikan satu demi satu. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan Istana Iblis Jeoyu. Kota Zixing dulunya adalah salah satu cabang Istana Sihir Jeoyu di Chu. Konon setelah jatuhnya Istana Sihir Jeoyu, banyak orang kuat berlarian membawa harta karun Istana Sihir Jeoyu.
Salah satunya adalah orang kuat di Istana Iblis Jeoyu yang membawa pergi tulang-tulang jahat dan melarikan diri ke kota Zixing. Tapi itu hanya rumor, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah kerangka jahat Huang Quan benar-benar ada di kota Zixing. Selama bertahun-tahun, ada sejumlah prajurit yang datang ke kota Zixing untuk menjelajahi jejak tulang-tulang jahat mata air kuning. Petik 2. Tapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu apakah tulang ajaib Huang Quan ada di kota Zixing. Di dunia gelap, aku mendapat banyak berita tentang keberadaan tulang-tulang hantu di kota Bintang Ungu. Di antara mereka, ada dua tempat yang mungkin menjadi tempat pemakaman tulang-tulang jahat dari mata air kuning. Pertama, gudang kantor pemerintah kota Zixing. Menurut legenda, yamen resmi kota Zixing adalah markas rahasia Istana Sihir Jeoyu, dan gudang yamen resmi adalah gudang Istana Sihir Jeoyu. Karena negara Chu memusnahkan sisa-sisa kejahatan Istana Iblis Jeoyu, maka gudang itu ditempati. Ada desas-desus bahwa ada susunan yang tidak dapat dipecahkan di gudang itu, alasan mengapa negara Chu menduduki gudang itu adalah untuk menghancurkan susunan itu secara diam-diam. Kedua, rawa kabut di luar kota. Di sebelah timur kota Zixing, ada rawa hutan yang diselimuti kabut sepanjang tahun sejauh 1 juta mil. Ada susunan dharma alami di dalamnya. Bahkan jika Tei Daoguo memasukinya, dia akan tersesat jika dia tidak berhati-hati. Petik 2. Setelah jatuhnya Istana Sihir Jeoyu, banyak penjahat yang tersisa dari Istana Sihir Jeoyu melarikan diri ke rawa berkabut untuk menghindari kejaran. Setelah mereka melarikan diri, hanya sedikit orang yang bisa keluar. Jadi ada rumor bahwa, setelah penjahat yang tersisa dari Istana Iblis Jeoyu melarikan diri ke kota Zixing, mereka langsung menuju rawa berkabut. Jika orang kuat dengan tulang mata air kuning juga melarikan diri ke rawa kabut, dia mungkin akan jatuh ke rawa kabut. Penjaga toko membuka mulutnya dan memberitahu Lin Bai berita dari dunia gelap. Lin Bai mendengarkan dengan saksama dan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Penjaga toko berkata, menurut informasi yang disortir oleh dunia gelap, kemungkinan tulang ajaib mata air kuning di rawa kabut jauh lebih tinggi daripada yang ada di gudang pemerintah. Itulah yang dapat diberitahukan dunia gelap kepadamu. Meskipun informasi yang diberikan oleh dunia gelap mengacu pada arah akhir hilangnya tulang-tulang dunia bawah. Namun setidaknya itu menunjukkan arah bagi Lin Bai. Terima kasih banyak. Lin Bai mengepalkan tangan dengan penuh rasa terima kasih. Penjaga toko itu mengangguk sedikit, memberi isyarat agar Lin Bai boleh pergi. Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari halaman belakang, dan penjaga toko itu pun keluar bersamanya. Setelah meninggalkan halaman belakang, wajah dingin dan serius penjaga toko itu langsung menunjukkan senyum yang menyanjung. Penampilan penjaga toko di toko itu sama sekali berbeda dengan yang ada di halaman belakang. Tuan, Anda adalah kacang dan anggur tua. Mereka akan segera dikirim ke kamar Anda. Penjaga toko itu berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk, menaiki tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghilang di sudut tangga. Penjaga toko itu terus sibuk di toko seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kembali ke kamar, Lin Bai sedang makan kacang dan minum anggur tua, memikirkan rencana tindakannya selanjutnya. Rawa berkabut dan gudang pemerintah. Memikirkannya, Lin Bai merasa bahwa berita tentang dunia gelap itu masuk akal. Kemungkinan rawa berkabut jauh lebih tinggi daripada kemungkinan di perbendaharaan pemerintah. Jika kerangka jahat mata air kuning ada di gudang pemerintah, akan mudah untuk menghancurkan susunan Dharma dengan kekuatan negara Chu. Kerangka jahat mata air kuning seharusnya diperoleh oleh negara Chu. Rawa berkabut ditutupi oleh kabut tebal sepanjang tahun. Lingkungan geografisnya sangat buruk. Susunan Dharma alami terisolasi dari segalanya. Bahkan Tei Daoguo akan tersesat jika dia tidak berhati-hati. Setelah jatuhnya Istana Sihir Jeoyu, banyak kejahatan yang tersisa di Istana Sihir Jeoyu negara bagian Chu melarikan diri ke rawa berkabut. Setelah mereka masuk, sebagian besar dari mereka mati di dalamnya. Lalu ada sebuah tempat di rawa berkabut, yang mungkin digunakan sebagai tempat persembunyian harta karun oleh Istana Sihir Jeoyu. Sehari kemudian, Lin Bai pergi membeli peta terperinci di sekitar kota Zixing. Dan membeli banyak buku tentang negara bagian Chu dan kota Zixing, kembali ke penginapan, membaca dengan saksama. 3 hari kemudian, Lin Bai siap meninggalkan kota Zixing dan menuju rawa berkabut. Jika Anda meninggalkan kota Zixing dan pergi ke timur, Anda dapat melihat rawa yang berkabut sepanjang tahun. Tidak ada yang tahu kapan rawa ini muncul, dan tidak ada yang tahu berapa tahun itu ada.
Saya hanya tahu bahwa ada seorang prajurit yang dimakamkan di rawa ini. Banyak dari mereka yang melakukan kejahatan serius di negara bagian Chu dan tidak punya tujuan akan melarikan diri ke rawa berkabut. Ada juga banyak pejuang yang ingin memasuki rawa berkabut untuk mencari harta karun, dan akhirnya mati di dalamnya. Singkatnya, ada banyak orang yang memasuki rawa berkabut, tetapi sangat sedikit orang yang bisa keluar. Sua. Pedang terbang itu melesat di udara yang panjang. Pada siang hari, Lin Bai tiba di luar rawa berkabut. Di rawa itu tertutup kabut sepanjang tahun. Anda hanya bisa melihat samar-samar garis besar gunung dalam kabut. Bahkan jika Lin Bai membuka mata suranya, dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam kabut. Saya hanya bisa masuk dan melihat-lihat. Di sekitar rawa berkabut, Lin Bai mondar-mandir, berpikir untuk waktu yang lama, tetapi dia masih berencana untuk menjelajah ke rawa untuk mencari tahu. Bagaimanapun, kita semua datang ke sini. Jika kita tidak masuk ke dalam untuk mencari tahu, itu sia-sia. Lin Bai meminum pil penawar racun terlebih dahulu, lalu berjalan ke dalam kabut. Kabut membumbung tinggi, seperti iblis yang membuka mulutnya dan menelan Lin Bai ke dalam kabut. Baru beberapa langkah keluar, Lin Bai menyadari bahwa jalan di belakangnya telah sepenuhnya menghilang. Lin Bai ingin berjalan kembali, tetapi perlahan-lahan hilang dalam kabut. Di dalam kabut, dari waktu ke waktu terdengar suara burung yang aneh. Di tempat yang sunyi dan sunyi ini, tiba-tiba terdengar kicauan burung, sungguh menakutkan. Dengan keberanian, Lin Bai terus maju, dan sosoknya jatuh ke dalam kabut, semakin dalam. Bab 4873 Ular Iblis. Jika berbicara tentang kekuatan teratas di wilayah timur dunia iblis, tidak ada yang bisa melewati pintu Istana Iblis Jiuyu. Ketika Istana Iblis Jiuyu berada di masa kejayaannya, para pengikut Istana Iblis tersebar di seluruh wilayah timur dunia iblis, dengan cabang-cabang di seluruh dunia. Selalu ada legenda di wilayah timur. Konon, Istana Iblis Jiuyu begitu kuat hingga hampir menyatukan wilayah timur. Sekte Dewa Tujuh Malam dan Gunung Wansheng harus memanggil para pejuang dunia untuk menghancurkan Istana Iblis Jiuyu. Setelah jatuhnya Istana Iblis Jiuyu, para pengikut di seluruh dunia tewas, melarikan diri, dan berpencar. Beberapa dari mereka terpaksa pensiun dari dunia, yang lain terpaksa mengubah wajah mereka dan melarikan diri dengan panik. Klan kuno, yang berdiri di timur dunia iblis dan telah terkenal selama ratusan ribu tahun, runtuh dalam semalam, yang sangat disayangkan. Di Chu, ada juga kemudi cabang yang didirikan di Istana Iblis Jiuyu. Ada dua fungsi utama dari cabang-cabang ini. Yang pertama adalah merekrut murid-murid yang sangat baik di Chu dan menyediakan murid-murid yang sangat baik untuk Istana Sihir Jiuyu. Yang kedua, dengan seenaknya menahan harta dan harta benda, dan menimbun sumber daya kultivasi untuk Istana Iblis. Setelah jatuhnya Istana Sihir, cabang Chu mengalami pukulan telak dari dinasti Chu, dan para murid Istana Sihir melarikan diri dan menghilang. Kota Zixing adalah salah satu cabang Istana Iblis Jiuyu, yang dulunya didirikan di wilayah Chu. Ketika negara Chu ingin menghancurkan cabang Istana Sihir di kota Zixing, sebagian besar orang kuat di Istana Sihir melarikan diri ke rawa berkabut untuk menangkap kabut besar di rawa dan menghindari pengejaran. Rawa kabut, kabut putih diselimuti pegunungan. Lin Bai melangkah ke dalam kabut dan segera ditelan olehnya. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang di tanah, tenggelam di air dangkal, mengeluarkan bau menyengat setelah membusuk. Dari waktu ke waktu, dua kicauan burung aneh datang dari kabut tebal, yang membuat orang bergidik. Setiap beberapa langkah, Anda dapat melihat tulang-tulang putih mengambang di air dangkal. Anda tidak dapat membedakan apakah itu tulang manusia atau tulang hewan. Namun, tampaknya banyak prajurit telah jatuh di sini. Baru saja, ketika Lin Bai baru saja memasuki rawa berkabut, dia ingin melihat ke belakang, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Artinya, Lin Bai telah benar-benar tersesat di sini dan tidak dapat menemukan arah. Namun, Lin Bai tidak terlalu khawatir. Dia memiliki buah menelan surga. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan tulang-tulang dunia bawah di sini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk keluar dari rawa di sini. Di rawa berkabut, Lin Bai berjalan maju tanpa arah. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai telah mendaki beberapa gunung dan berjalan melalui beberapa hutan. Sebelum aku masuk, aku pernah melihat daerah rawa berkabut. Itu hanya ratusan ribu mil dari utara ke selatan. Dengan kekuatan kakiku, bahkan jika aku meraba dengan hati-hati dalam kabut, dalam beberapa hari,
aku seharusnya bisa melewati rawa ini, kan? Petik 2. Tapi sekarang, aku masih di rawa, dalam kabut. Lin Bai perlahan-lahan merasakan keanehan dan keanehan tempat ini. Meskipun dia tidak menemukan jalan keluar, Lin Bai tidak menemui bahaya apapun di rawa berkabut. Hari-hari ini, kecuali beberapa ular iblis yang tidak yakin, Lin Bai tidak pernah menemui bahaya lain. Desis, desis, desis. Ketika Lin Bai berjalan di hutan, menginjak kayu mati yang busuk, tiba-tiba ada suara aneh di sekitarnya. Hati Lin Bai hancur dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat dia menghilang, seekor ular iblis besar membuka mulutnya dan datang untuk membunuhnya. Bang! Kepala ular itu menghantam kayu busuk dan meledakkan serbuk gergaji. Lin Bai pindah ke cabang pohon dan melihat ke bawah ke ular itu. Ular itu panjangnya sekitar 100 kaki, tebalnya seperti ember, dengan kulit hijau tua, mata merah, dan gigi tajam. Mereka sangat pandai bersembunyi, menahan kayu busuk di air dangkal, jika Anda tidak menjelajahinya dengan saksama, bahkan alam seni bela diri Tai Dao Guo pun sulit menemukan jejak mereka. Sepanjang jalan, Lin Bai bertemu dengan 3 ular iblis. Hampir tanpa kecuali, ular iblis ini memiliki pencapaian tinggi. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan Taoisme abadi dan Tao Zun. Jika ditempatkan di dunia luar, itu dapat dianggap sebagai tingkat kelompok yang kuat. Aneh. Lin Bai berdiri di cabang pohon, melihat ular di bawah yang meludahkan huruf ular merah, mengangkat kepalanya, pupil ular merah darah menatap Lin Bai di cabang pohon. Ia menggerakkan tubuhnya, tampaknya mencari posisi serangan tambahan untuk memberi Lin Bai pukulan fatal. Jelas bahwa ada kultivasi di tingkat Taoisme dan keabadian, tetapi tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Itu terlalu aneh. Lin Bai bingung. Jika Anda bersedia menjadi dewasa, Anda bisa menjadi dewasa, dan kecerdasan mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Semakin tinggi tingkat kultivasi klan iblis, semakin tinggi pula kecerdasannya. Ketiga ular iblis yang ditemui Lin Bai di rawa berkabut semuanya kuat, tetapi kecerdasan mereka sangat rendah. Cara menyerang mereka seperti binatang buas di dunia. Mereka hanya tahu cara membuka mulut dan menggigit. Perlu kalian ketahui bahwa iblis yang telah mencapai tingkat Taoisme dan keabadian, meskipun mereka tidak cukup baik, akan menggunakan 2 atau 3 jurus kepada para dewa, dan mereka tidak akan menggunakan cara serangan primitif seperti itu. Lin Bai berdiri di dahan pohon dan melihat ular di bawah pohon. Ular iblis itu memutar tubuhnya yang besar dan menyusut menjadi bola. Kepala ular itu tiba-tiba menyusut ke tubuh. Kemudian, dengan suara keras, ular itu tiba-tiba melesat keluar dari kepala ular itu, membuka mulutnya dan menggigit Lin Bai di mahkota pohon. Kali ini, Lin Bai tidak menghindar. Dengan jentikan jarinya, dia memotong kepala ular itu menjadi 2 dan menumpahkan darah ke seluruh hutan. Ledakan. Ular itu menghantam tanah, memercikkan sepotong kotoran. Gagak, bisakah kau menemukan jalanmu? Setelah Lin Bai membunuh ular itu, dia melompat ke depan di dahan pohon. Prajurit di bahunya terus melihat sekeliling. Gagak, yang selalu suka berbicara dan berceloteh, telah diam sejak dia datang ke rawa kabut. Kadang-kadang burung itu memiringkan kepalanya, dengan pandangan mengenang di matanya. Sepertinya aku mengingat-ingat, tetapi aku tidak dapat mengingat apapun. Sepertinya aku pernah ke tempat ini. Burung gagak itu berpikir lama dan berkata, tetapi aku tidak dapat mengingat di mana itu. Aku memiliki banyak gambar yang terfragmentasi dalam pikiranku. Itu juga kabut putih besar. Aku tidak tahu apakah itu di sini. Lin Bai, pergilah ke timur dan lihatlah. Burung gagak itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai tertegun dan melihat ke sekeliling kabut putih itu, di sini, tidak ada matahari, bulan dan bintang, tidak ada siklus 4 musim, tidak ada pergantian matahari dan bulan, dan aku tidak dapat menentukan arahnya. Bagaimana kau ingin aku menemukan timur? Burung gagak itu merentangkan sayapnya dan menunjuk ke suatu arah, ke arah ini. Seketika, Lin Bai terbang menjauh ke arah yang ditunjukkan oleh burung gagak itu. Dia sekuat kera dan terus melompat ke depan di atas pohon. Sepanjang jalan, Lin Bai merasakan bahwa ada banyak ular iblis yang berdiam di bawah, tetapi karena Lin Bai terlalu cepat, dia tidak memberi mereka waktu untuk bergerak, jadi dia menghilang dalam pandangan mereka. Posisinya telah berubah, pergilah ke arah ini, tiba-tiba, burung gagak itu menunjuk ke arah lain. Berubah lagi, ke arah ini. Posisinya berubah lagi, ke arah ini. Setiap kali Lin Bai berjalan menjauh, burung gagak itu berkata bahwa arahnya telah berubah dan Lin Bai mengubah arahnya.
Awalnya, Lin Bai ragu-ragu, tetapi dia tetap memilih untuk percaya pada bimbingan burung gagak. Bab 4874 aneh. Posisinya telah berubah. Pergi ke arah ini. Berubah lagi. Masih berubah. Berdasarkan petunjuk burung gagak, Lin Bai berlari ke arah barat di timur tengah rawa berkabut selama 2 atau 3 hari, tetapi pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah, seperti berdiri diam. Lin Bai selalu ingin bertanya kepada burung gagak apa arti dari orientasi berubah, tetapi melihat burung gagak berpikir sepenuh hati, dia akhirnya tidak bertanya. Berdasarkan petunjuk burung gagak, Lin Bai terus bergerak melalui rawa berkabut untuk menemukan tempat yang ingin ditemukan burung gagak. 9 hari lagi telah berlalu. Mata burung gagak yang bingung tiba-tiba memancarkan cahaya terang, senyum di wajah seekor burung. Ketemu. Lin Bai melangkah maju dan memotong kayu busuk di depannya. Ada pegunungan hijau di depan. Ada sinar matahari di langit dan sungai-sungai di hutan. Di dahan-dahan berdiri burung-burung dan binatang buas bernyanyi dengan gembira, dan di bawah pohon-pohon berbaring rubah liar yang tertidur. Lin Bai tampaknya telah memasuki dunia lain dan datang ke surga. Tempat apa ini? Bagaimana bisa kau mengisolasi dunia dengan susunan Wanhe tanpa batas kehendak surga? Burung gagak juga bingung melihat ke depan. Ia terbang dari bahu Lin Bai, mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi. Namun tiba-tiba, saat burung gagak terbang ke ketinggian, awan tiba-tiba berubah, dan petir dewa menyambar burung gagak. Ah! Burung gagak melolong dan jatuh dari langit. Lin Bai cepat dalam tangan dan matanya. Ia menangkap burung gagak dan melompat mundur puluhan kaki. Ia menatap awan dengan waspada. Ia merasakan kekuatan menghancurkan langit dan bumi dari guntur tadi. Jika guntur dewa itu mengenai Lin Bai pasti akan mati. Burung gagak, kau baik-baik saja. Lin Bai melihat sekeliling dengan waspada, melirik burung gagak dan bertanya tentangnya. Burung gagak dipotong menjadi asap oleh guntur dewa, dan tubuhnya menjadi hitam. Pergilah, Lin Bai, larilah. Ia memanggil Lin Bai dengan suara lemah dan mendesak. Lin Bai juga belajar untuk menjadi baik. Ketika ia mendengar bahwa burung gagak akan berlari cepat, jangan ragu. Saya Zi benar. Begitu pedang terbang itu menyala, Lin Bai menginjaknya dan hendak pergi dari sini. Namun, saat Lin Bai berbalik, sesosok muncul di belakangnya. Pakaiannya compang camping, tubuhnya setipis mumi, rambutnya seperti kandang ayam, dan dia tidak memancarkan fluktuasi kekuatan apapun. Pria itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menghentikan Lin Bai yang mundur. Tatapan mata Lin Bai tajam. Dia berdiri di atas pedang terbang itu dan mengepalkan tinjunya dengan 5 jari. Tubuh 5 elemen itu mengeluarkan kekuatannya. Ledakan. Sebuah pukulan menghantam dada pria itu, tetapi dia tidak menghindar dan melawan pukulan itu dengan tubuhnya. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan Tai Dao Guo. Pukulan itu mengenai pria itu, tetapi tidak melukainya sama sekali. Seperti gunung, dia menahan pukulan Lin Bai dan tidak bergerak. Ho ho. Napas aneh keluar dari orang-orang aneh itu. Tiba-tiba, sosoknya menghilang dari Lin Bai. Itu lebih cepat daripada berkedip. Dan ketika Lin Bai menemukan pria aneh itu, dia telah membuka mata Sura dan menguncinya. Bahkan jika pencapaian kultivasi Lin Bai dalam kultivasi mata Dharma tidak tinggi, tidak semua orang dapat melepaskan diri dari kunci kultivasi mata Dharma. Ketika pria aneh itu menghilang dan muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Bai, hampir berhadapan muka. Begitu dekat, Lin Bai mencium bau busuk padanya. Bang! Sebuah kekuatan besar menghantam dada Lin Bai, dan dia terpental dan jatuh 100 kaki jauhnya. Dadanya cekung dan tulang dadanya patah total. Jika Lin Bai tidak berlatih 5 elemen, saya khawatir kekuatan pukulan ini akan cukup untuk merenggut nyawa Lin Bai. Tanpa kultivasi, itu semua adalah kekuatan tubuh. Itu sebanding dengan Da Luo Dao Guo. Setelah satu pukulan, Lin Bai telah menemukan bahwa dia bukanlah lawan dari orang aneh itu. Pikiran Lin Bai seperti listrik. Dia menginjak pedang terbang dan ingin menemukan cara untuk pergi dari blokade orang aneh itu. Sua. Orang aneh itu tiba-tiba muncul lagi, dan itu hampir dekat dengan wajah Lin Bai. Ketakutan, Lin Bai dengan cepat mundur, berbalik dan pergi dari arah lain. Sua, orang aneh itu muncul berhadap-hadapan lagi di depan Lin Bai. Menelan langit dan bumi. Cahaya hitam tajam menyebar dari Lin Bai. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh Dao Yu dalam jarak 1 kilometer. Orang aneh juga diserap ke dalam Tao. Di alam Tao, Lin Bai dengan cepat pergi,
mengidentifikasi arah dan bergegas keluar dari sini. Saat berikutnya, lelaki aneh itu sedikit mengangkat tangan mayat itu, menekan ke depan, dan kekuatan dahsyat tubuh itu berguling turun seperti gunung. Terdengar ledakan keras. Domain Lin Bai yang menelan surga hancur lagi, dan kekuatan ini juga menghantam Lin Bai. Masuklah. Teriak gagak itu lemah. Baru saja, Lin Bai telah mencoba menerobos pengepungan dan pergi dari sini, tetapi setelah beberapa kali mencoba dicegat oleh orang-orang aneh, gagak itu mengusulkan untuk pergi ke gunung. Ketika Lin Bai melihat ke belakang, gunung di belakangnya tidak dapat dijangkau. Orang-orang aneh menghalangi jalan mundur, Lin Bai tidak punya jalan lain, dia hanya bisa terus maju. Begitu dia berbalik, Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas ke gunung. Kali ini, Lin Bai menggunakan kekuatan hisapnya untuk mendorong pedang terbang itu. Kecepatan ilmu pedangnya meningkat hingga ekstrim, dan dia menghilang ke dalam gunung dalam sekejap mata. Pria aneh itu mengejarnya lagi, tetapi dia berhenti di luar gunung dan tidak memasuki gunung. Di bawah rambut yang berantakan, matanya, melihat Lin Bai memasuki gunung, tidak terus mengejar. Memasuki gunung, Lin Bai merasa lega karena menemukan bahwa pria aneh itu tidak mengikutinya. Burung gagak di lengannya tidak tahu keterampilan rahasia apa yang dia gunakan. Lukanya telah sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, dia sebaik sebelumnya dan terbang untuk berdiri di bahu Lin Bai. Tempat apa ini? Ketika bahaya telah berkurang, Lin Bai bertanya. Di sini, seharusnya menjadi salah satu dari 5 tempat paling putus asa di dunia iblis, Gunung Senja. Burung gagak memiringkan kepalanya, mengingat suatu waktu, dan berkata sebuah paragraf, dahulu kala ada seorang peri jatuh dari awan, darah tumpah di atas gunung, darah tidak pernah kering. Gunung itu adalah Gunung Senja. Gunung Senja, yang berlumuran darah abadi, memiliki kekuatan untuk menipu jalan surga. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin kembali dari kematian ingin melarikan diri dari pengejaran jalan surga, jadi mereka membangun makam di Gunung Senja untuk menutupi jalan surga dengan darah abadi sebagai penghalang. Lin Bai tertegun, tidak dapat menahan rasa ngeri di sekujur tubuhnya, maksudmu. Ada penyihir hebat yang dimakamkan di gunung ini. Burung gagak menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Lin Bai menghela napas lega. Setelah dia keluar dari makam Dewa Berongga, Lin Bai sangat peka terhadap 4 kata, kekuatan supernatural yang hebat. Baik itu Dewa Bulan dari Sekte Bulan Jahat atau Kaisar Serangga di makam Dewa Kekosongan, bukan itu yang dapat diprovokasi Lin Bai sekarang. Bahkan jika mereka sekarang, sekarat, tetapi sebuah ide sudah cukup untuk membunuh Lin Bai. Burung gagak itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak ada satu penyihir hebat pun yang dikubur di sini, tetapi... 7. Tubuh Lin Baihu bergetar dan matanya membelalak. Burung gagak itu mendesah, hal yang paling menyebalkan adalah, aku tampaknya memiliki dendam dengan mereka. Lin Bai tertegun, balas dendam apa? Aku menggali kuburan mereka, kata burung gagak sambil tersenyum. Bab 4875 Pedang Abadi. Kekuatan besar bukanlah ranah kultivasi, tetapi prajurit yang mencapai kekuatan tertentu. Baik itu dunia iblis atau dunia roh, standar untuk menilai orang supernatural yang hebat adalah bahwa mereka selangkah lagi menjadi abadi. Dengan kata lain, mereka adalah yang paling dekat dengan keabadian. Dapat dibayangkan bahwa mereka menghabiskan begitu banyak upaya dan usaha untuk berlatih, dan mereka akan menjadi abadi. Namun, mereka terjebak dalam langkah apa sebelum menjadi abadi, sampai akhir Shou Yuan. Bagaimana mereka bisa berhenti? Bagaimana Anda bisa bersedia bereinkarnasi? Oleh karena itu, ketika banyak kekuatan besar merasa bahwa Shou Yuan langka, mereka mulai mempersiapkan berbagai cara kelahiran kembali. Kematian jatuh ke tanah dan jiwa kembali ke samsara. Ini adalah aturan surga. Selama orang mati, mereka harus bereinkarnasi. Kekuatan besar ini tidak ingin mati, jadi mereka diam-diam mengatur untuk menipu surga dan merencanakan kelahiran kembali. Oleh karena itu, perlu memiliki tempat atau harta yang diberkati untuk menghindari jalan surga. Pecahan batu giok hijau di tubuh Lin Bai dapat menghindari jalan surga. Dengan bantuan kekuatan kehampaan, Kaisar Serangga di makam Dewa Kehampaan juga dapat menghindari jalan surga. Dewa Bulan dari Sekte Bulan Jahat juga dapat menghindari jalan surga dengan menggunakan dupa dan kehendak semua makhluk hidup. Begitu pula, darah peri Gunung Senja dapat menghindari jalan surga. Bagaimanapun, setiap prajurit,
begitu dia menjadi abadi, akan melompat keluar dari reinkarnasi. Dia tidak berada di 5 elemen. Dia tidak harus diatur oleh jalan surga atau menderita reinkarnasi. Dahulu kala, dikatakan bahwa ada seorang abadi yang jatuh dari kehampaan dengan luka parah, dan darahnya dipercikkan di Gunung Senja. Tempat ini dilindungi oleh darah abadi, dan jalan surga tidak dapat dijelajahi. Kemudian, semakin banyak kekuatan besar datang ke sini, mulai menata dan mempersiapkan kelahiran kembali. Hal yang paling menyebalkan adalah, aku punya dendam terhadap mereka. Aku menggali kuburan mereka. Burung gagak berdiri di bahu Lin Bai dan berkata dengan wajah sedih. Mendengar ini, wajah Lin Bai sangat jelek. Agar dapat pulih ke puncak dalam waktu singkat setelah kelahiran kembali, kekuatan-kekuatan besar ini seringkali menyiapkan banyak obat-obatan ajaib dan harta karun untuk pemulihan cepat mereka setelah kelahiran kembali. Di makam Dewa Kekosongan, di peti mati tempat Kaisar Serangga berada, ada harta karun yang telah dikumpulkannya. Dewa Bulan dari Sekte Bulan Jahat juga memiliki harta karun dalam koleksinya. 7 kekuatan besar di Gunung Senja, jangan terlalu memikirkannya. Mereka pasti telah menyiapkan banyak harta karun untuk pemulihan setelah kelahiran kembali. Namun burung gagak berkata, dia menggali kuburan orang-orang ini dan mencuri harta mereka. Jika 7 kekuatan besar tahu bahwa burung gagak telah datang ke sini lagi, bagaimana mereka bisa membiarkan burung gagak pergi? Lin Bai tidak maju. Dia tetap berada di persimpangan antara Gunung Senja dan dunia luar. Pria aneh itu berdiri di kaki gunung, menatap Lin Bai dengan dingin, dan tidak pergi. Apa yang harus dilakukan? Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Tidak ada harapan. Lin Bai tidak berani maju. Jika seorang penyihir hebat diganggu, dia akan menemukan jejak burung gagak. Aku khawatir Lin Bai dan burung gagak akan jatuh di sini. Tepat saat itu. Saat senja, gunung berguncang, dan tampaknya akan pecah. Pria aneh di kaki gunung mundur beberapa langkah dalam diam, tetapi kemudian dia kembali dan menatap gunung. Tubuhnya perlahan-lahan memancarkan kekuatan dan mulai bertemu dengan orang-orang di gunung. Burung gagak, lama tidak bertemu. Di dalam gunung, terdengar suara suram seperti air. Aku tidak ingin melihatmu, kata burung gagak itu. Suara itu mengeluarkan dengungan dingin. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat berkumpul di awan dan berubah menjadi telapak tangan, mencengkeram Lin Bai. Cepat, teriak burung gagak itu. Lin Bai segera menginjak pedang terbang itu dan berbalik. Seluruh tubuhnya bersinar. Tubuh 5 elemen dan 3 pedang terbang berubah menjadi banyak pertahanan dan melindungi Lin Bai di antara mereka. Namun, telapak tangan itu menyentuh dengan ringan, lalu semua pertahanan di tubuh Lin Bai hancur, ingin mencengkeram tubuh Lin Bai. Tidak. Telan buah surga. Lin Bai terkejut, dan tubuhnya menelan buah surga. Kekuatan melahap yang menghancurkan langit dan bumi menyebar dan menyapu seluruh gunung senja. Namun, yang aneh adalah, di bawah perlindungan kekuatan menelan, setiap tanaman di gunung senja tetap utuh. Tidak ada bunga atau rumput yang dihancurkan oleh kekuatan fagositosis Lin Bai. Klan Tuntian. Suara itu sedikit terkejut, lalu menekan telapak tangannya, tiba-tiba membelah kekuatan menelan, dan meraih burung gagak. Aku hanya ingin menangkap burung gagak ini, dan aku tidak ingin dipermalukan oleh keluarga burung walet. Tinggalkan burung gagak itu, aku bisa melepaskanmu. Suara itu membuat konsesi, selama Lin Bai bersedia menyerahkan burung gagak itu, dia tidak dapat mempermalukan Lin Bai. Hati Lin Bai hancur, dan telapak tangan ini dapat mematahkan kekuatan menelannya sendiri. Jelas, itu kuat. Jika dia benar-benar ingin mempermalukan Lin Bai, aku khawatir bahkan jika Lin Bai mengerahkan 100% kekuatan menelannya, dia masih tidak dapat menyakitinya hari ini. Burung gagak di sini menyeringai, Lin Bai, jangan penasihat, kamu punya kekuatan untuk melahap tubuh itu, dia tidak bisa menolongmu. Lao Zamao, apakah kau hanya tahu cara bersembunyi di kegelapan? Keluarlah, kau punya benih. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai dan berteriak, tut tut tut, setelah bertahun-tahun, kau masih memiliki kebajikan ini. Kau setengah mati bersembunyi di pegunungan ini. Manusia bukan manusia, hantu bukan hantu. Kau benar-benar hidup terlalu lama. Mati. Suara itu berubah menjadi amarah dan membelah kekuatan menelan dengan satu tangan. Dengan cengkeraman yang kuat, ia mencabik dunia dan menyerang Lin Bai. Jika cakar ini jatuh, ia akan mencabik-cabik Lin Bai dan burung gagak itu. Lin Bai terkejut dan mencoba yang terbaik untuk mengusir kekuatan menelan Dao Guo. Kekuatan menelan yang mengerikan menyebar dan menahan telapak tangan itu.
Pada saat ini, terdengar dengungan dingin lainnya. Saat senja, sebilah pedang tajam terbang keluar dari gunung dan menebas Lin Bai. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 3 inci. Pedang itu berwarna putih keperakan dan tajam. Ketika pedang itu melayang ke udara, terdengar suara pedang yang merdu. Tiba-tiba, sebuah pedang menutupi bagian atas, dan pedang itu menebas, seperti pedang yang dapat menebas makhluk abadi di atas Jiuxiao. Peri pedang. Mata Lin Bai berbinar, dan dia segera merasakan bahwa kultivasinya mendekati level peri pedang. Tepat pada saat pedang itu hendak menebas Lin Bai, pria aneh di kaki gunung muncul di depan Lin Bai. Dengan satu tangan, dia menembakkan pedang tajam itu. Kau, melewati batas. Pria aneh itu mengatakan hal pertama. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mendorong Lin Bai dan gagak keluar dari gunung senja. Dua orang kuat di gunung itu melihat pria aneh itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya bersenandung dingin dan kemudian menghilang. Melihat bahwa kedua kekuatan besar itu tidak beraksi, pria aneh itu turun gunung dan berkata kepada Lin Bai, "Klan Tuntian. Kau harus membayar banyak tanggung jawab atas keadaan mereka seperti ini. Jika kau mencari harta karun, kau salah arah. Ikutlah denganku, aku akan membawamu keluar." Pria aneh itu memegang tangannya dan melanjutkan. Lin Bai leng-leng, atau memilih untuk menindaklanjuti.